Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muftatu Tikro, biasa dipanggil Tika. Saya dari Gersik, mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM akhir 084 dari kelas C semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan pertama, minggu pertama mata kuliah peramalan bisnis. Apa sih yang kita bahas dalam pertemuan pertama? Ada yang tahu nggak? Bener, kontrak kuliah. Apa sih kontrak kuliah? Kontrak kuliah itu adalah kesepakatan antara mahasiswa dan juga dosen pengampu mata kuliah yang berlaku selama satu semester. Mulai dari peraturan, tata tertib, terus nilai, semua dibahas di minggu pertama kuliah. Nah, peramalan bisnis juga menyiapkan kontrak kuliah dong harusnya. Nah, itu yang akan kami bahas sekarang. Kontrak kuliah peramalan bisnis ada 4 poin loh teman-teman. Yang pertama nih tentang tata tertib. Yang kedua ringkasan materi selama 1 semester. Yang ketiga mengenai software yang kita gunakan atau yang kita butuhkan selama 1 semester atau selama perkuliahan berlangsung. Yang terakhir adalah scoring map. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi apa? Tata tertib. Dalam setiap mata kuliah atau setiap dosen baik di sekolah, di perkuliahan, di tempat kerja tentunya memiliki tata tertib yang utama. Nah, dalam peramalan bisnis ini dosen pengampu atau Bapak Ahmad Budi Susetyo mengelompokkannya menjadi 5 poin utama. Yang pertama adalah hadir tepat waktu. Ya iyalah, udah mahasiswa, udah semester akhir, ya kali nggak tepat waktu. Paling lambat mah 15 menit, itu udah cukup banget loh 15 menit. Yang kedua adalah aktif, partisipasi aktif. Aktif di sini bukan kalian berlari-larian dalam kelas, enggak dong. Itu adalah aktif dalam berbicara, aktif dalam berdiskusi, aktif dalam bertanya, aktif dalam menyanggah gitu. Yang ketiga adalah pakaian dan etika. Harus sopan santun, udah mahasiswa dong. Setiap kali dosen menjelaskan, nggak perlu kalian main gadget, nggak perlu kalian ngobrol atau diskusi, kan belum waktunya diskusi. Pakaian harus sopan dan santun. Pakaian harus sopan. Fakultas Keislaman udah tahu kan pakaian yang sering kali dipakai itu, ketentuan pakaiannya itu seperti apa di Fakultas Keislaman, nggak perlu dijelaskan secara rinci. Yang keempat penggunaan teknologi secara bijak. Sesuai yang aku ucapin tadi nih, yang sesuai dengan yang saya ucapkan tadi, pokoknya itu penggunaan gadget. Nah, ketika dosen menjelaskan tidak perlu tuh kalian main gadget ketika disuruh atau ada ketika perintah menggunakan gadget tuh kalian baru diperbolehkan menggunakan tuh. Terus yang terakhir adalah tugas dan ujian. Jangan sistem kebut semalam, jangan SKS. Kita harus mempelajari materi-materi tersebut setiap harinya. Kan semester 7 kuliah cuma 2 hari nih, Senin sama Jumat ya, kalau nggak diganti kan. Tuh ada tuh waktu 4 hari yang lebih kita untuk mempelajari materi tersebut. Jadi kita ulas lagi di pertemuan berikutnya gitu. Tadi kan kita udah bahas nih poin yang pertama mengenai tata tertib. Yang kedua adalah mengenai ringkasan materi. Nah, ringkasan materi selama 1 perkuliahan ini dalam peramalan bisnis itu dibagi menjadi 9 poin utama. Nah, sebelum itu peramalan bisnis ini merupakan mata kuliah wajib yang membantu mahasiswa untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan terkait permodalan bisnis. Mata kuliah ini juga berkesinambungan atau berhubungan langsung dengan mata kuliah kita sebelumnya, yaitu statistika dan metodologi penelitian. Selain itu, mata kuliah peramalan bisnis ini diharapkan dapat membantu mahasiswa baik dalam kewirausahaan, memahami konsep dasar bisnis Islam, mengenali potensi usaha lokal dan ekonomi kreatif sekitar, serta mampu menjadi wirausaha yang mandiri dan kreatif sesuai dengan kaidah Islam.
9 poin utama itu apa aja sih? 9 poin ini adalah termasuk subbab materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Yang pertama adalah mengenai linear programming, yang kedua mengenai transportation method, yang ketiga mengenai regression forecasting, yang keempat mengenai game theory, location theory, Hungarian theory, Keung theory, network analysis forecasting, dan yang terakhir exponential analysis. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Siap nggak? Jadi apa saja sih inti materi pembelajaran pada mata kuliah Ramalan Bisnis ini? Yang pertama, optimasi perancangan bisnis. Yang kedua, permodelan aplikatif bisnis. Yang ketiga, analisis strategi bisnis. Dan yang terakhir, analisa deret waktu. Cepet banget ya, udah poin ketiga. Poin ketiga ini kita membahas mengenai software yang kita gunakan, yang kita butuhkan selama perkuliahan berlangsung dalam mata kuliah Peramalan Bisnis ini. Yang pertama itu adalah Zeton Time Series, yang kedua ada eViews, yang ketiga ada POM-QM Windows. Nah, dari 2 dari 3 ini itu kita asing ya. Yang pertama adalah Zeton Time Series, yang kedua sama POM-QM Windows ini kita asing. Sedangkan yang eViews ini sudah kita gunakan dalam semester 3 dan juga semester 4 mata kuliah statistika dan juga metodologi penelitian. Keempat ini tentang scoring map yang kita tunggu-tunggu. Gimana sih cara dosen Peramalan Bisnis membagi persenan penilaian mahasiswa, persenan untuk menilai mahasiswa. Itu ada 4 juga guys. Yang pertama itu 30% untuk tugasnya ini berupa entah tugas kelompok, tugas kelas, dan juga pembuatan video YouTube seperti yang sedang saya kerjakan ini. Yang kedua adalah 25% untuk UTS. UTS ini berbentuk tes tulis atau praktikum. Yang ketiga ini 25% untuk UAS berupa membuat artikel ilmiah. Yang terakhir 20% untuk kehadiran. Sesuai dengan ketentuan kampus dan juga fakultas, mahasiswa wajib mengikuti 80% perkuliahan setiap satu mata kuliah, termasuk mata kuliah Peramalan Bisnis. Apalagi mata kuliah ini mata kuliah wajib loh teman-teman. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pertama, minggu pertama kontrak kuliah mata kuliah Peramalan Bisnis kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penggunaan kalimat, penyusunan kalimat, baik yang saya sengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.